A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubassira mu'minina allazina ya'maluna solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu takazallahu walada malahum bihi min ilmi walali abaihim kaburat kalimatan takruju min afwahihim iyakuluna illa kasibam fala'allaka baki'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihasal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha so'idan juruza am habsibta anna ashabal kafi warraqimi kanu min ayatina ajaba is awal fityatu ilal kafi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada sesuatu yang di bulan Ramadan ini kalau boleh dibilang mungkin kedua ya Ibu ya. Jadi ada mungkin dibilang makna tersendiri gitu ya secara khusus gitu di Ramadan ini. Barangkali Ibu ada kesan-kesan tersendiri. Silakan Ibu. Allah. Ini Ramadan kedua saya itu alhamdulillah. Kalau Ramadan tahun lalu itu saya ingat tarawih itu bagi saya panjang banget, lama banget. Karena saya yang 4 rakaat aja itu deg-degan gitu kan, saking takutnya sembunyi-sembunyi. Kalau setiap bisa nyelesain tarawih 11 rakaat tuh alhamdulillah banget ya. Sekarang saya merasa ternyata tarawih itu sebentar ya. Gitu kan, kok udah witir, udah selesai gitu ya. Karena mungkin lebih lapang gitu ya. Dan saya berdoanya itu bahwa ya Allah semoga saya tetap bisa menikmati ini walaupun saya sudah lebih lapang. Jangan sampai saya kemarin ternyata dinilai Allah lebih bagus ibadahnya, amalnya waktu saya sempit, waktu saya ketakutan gitu kan. Ketika lapang malah saya kurang gitu. Itu yang saya nggak mau sampai seperti itu gitu. Itu bedanya di situ. Kemudian alhamdulillah kalau dulu saya selesaikan di minggu ketiga Ramadan terjemahannya karena masih buta huruf Arab. Alhamdulillah Ramadan ini hari ke-20 boleh katamin Quran bareng-bareng waktu itu sama dari Mualaf Center yang akwat itu alhamdulillah kemarin bisa di Ramadan hari via ke-20. Zoom atau Zoom. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah pada subuh gitu ya. Nah, alhamdulillah. Itu yang saya rasakan dan memang Ramadan itu kan bulan turunnya Quran ya. Itu saya rasakan banget bahwa semakin kita tuh mencintai Quran ya gitu ya. Benar-benar mujizat gitu. Mungkin kalau yang nabi lain dikasih sama Allah mujizat yang hebat-hebat lah, yang gimana gitu ya. Yang bentuknya tapi fisik kesannya gitu kesannya kok Muhammad dikasihnya risalah ini aja gitu ya. Tapi risalah inilah yang memang luar biasa gitu ya. Dan memang Ramadan tadi balik lagi keutamannya itu kan full ya. Di awal itu rahmat, di tengah itu sesuai nama Ibu nih mafiroh, penuh ampunan ya, hari ampunan di tengah-tengahnya itu, dan di akhirnya ini yang sedang kita alami ini ya itu ya hari pembebasan dari api neraka ya. Itu Masya Allah itu yang saya hayati betul di Ramadan tahun ini. Dan
ya pasti sama dengan semuanya yang di sini kita menanti-nantikan ya. Saya nggak tahu itu rasanya Lailatul Qadar itu saya nggak tahu, tapi ya Masya Allah ya kita hanya berikhtiar ya, hanya niat aja gitu untuk semakin mendapat ridho Allah, mendekat kepada Allah. Kita khatam Quran juga bukan untuk gaya-gayaan ya, percuma juga kalau makanya kan dibilang kalau akhir zaman ini banyak yang Quran itu hanya di nggak sampai kerongkongan gitu. Betul, hanya di lisan saja ya. Di lisan saja itu jangan sampai nauzubillah min dzalik. Tapi itu bisa jadi yang utama kita bisa tadi kata Bapak ya, kita lakukan gitu. Apalagi bisa bermanfaat buat orang lain itu Masya Allah. Ya. Mungkin kalau boleh usul di waktu-waktu inilah atau di 10 terakhir inilah doa-doa kita insya Allah lebih kuat lagi ya. Mungkin tadi karena kita semua juga akan membantunya ya, terutama Bu Dokter mungkin bisa melantunkan doa dengan penuh kekhusyuan khususnya untuk keluarga dan mungkin orang-orang yang tercinta yang lainnya yang terdekat dengan Ibu. Nah, saya kira sangat ya kesempatan yang luar biasa gitu ya. Nah, berikutnya barangkali karena kita menjadi orang-orang yang sudah bersaudara, Ibu di sini, kami juga saudara Ibu, di luar negeri juga saudara Ibu juga, kaum muslimin dimanapun berada juga saudara Ibu. Bagaimana Ibu menyikapi ini gitu, rasanya tuh seperti apa mendapat saudara yang luar biasa? Iya, Alhamdulillah ya. Yang saya juga nggak pernah nyangka ya, yang kemarin YouTube ternyata ramai itu. Ada salah satu yang sampai akhirnya DM saya itu cerita, kami nonton di Malaysia, katanya gitu. Yang saya merinding itu, Masya Allah dibilang setelah nonton itu teman-teman kami yang awat pada memutuskan untuk memakai jilbab dan niqab. Masya Allah, saya langsung Allahu Akbar ya. Itu betul, Masya Allah ya. Itu memang saya saksinya ada di sini ya, MC-nya. Mas Risa. Saya pagi tuh masih bilang, Mas mohon maaf ya kalau saya belepotan, saya tuh baru perdana ngomong gini. Gak apa-apa dokter, Alhamdulillah gitu. Tapi itu kalau Allah sudah berkehendak ya, mau siapalah saya ya, gak ada ilmunya gitu kan. Terus belepotan, tapi kalau Allah mau ngomong sama umat yang disayangnya itu ya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Ibu, yang saya tahu di hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau perumpamaan orang Muslim itu dalam hal saling mengasihi, menyayangi itu kan seperti tubuh ya, anggota tubuh. Kalau ada yang sakit ya, yang anggota tubuh yang lainnya pun ngerasa jadi terjaga, jadi ngerasa sakit juga. Ya, kemudian permisalannya juga seperti bangunan yang saling mengokohkan itu. Jadi saya tuh rasanya itu ketika mungkin ada beberapa yang saya harus terputus silaturahimnya, tapi ternyata Allah gantikan dengan yang lebih banyak lagi gitu ya. Dan saya ingin sekali gitu kalau kita seluruhnya ini ya umat muslim ini boleh bersatu gitu ya, untuk ya apalagi udah saudara ya, jangan sampai saling menjatuhkan atau saling menjelekkan gitu kan, sesama muslim loh ada ya. Alhamdulillah. Itu sedih saya ketika kalau misalnya itu terjadi gitu kan. Insya Allah itu semua menjadi tujuan kita bersama, karena itu juga ada tuntunannya dalam Al-Quran. Dan kita semua insya Allah bisa bersama-sama dengan Ibu menggalakkan persatuan lah ya. Ukhuwah Islamiyah harus lebih dikedepankan daripada yang hal-hal yang sifatnya furu atau misalnya cabang atau hal-hal yang sifatnya remeh lah gitu ya, yang tidak perlu diperdebatkan. Alhamdulillah Bu Dokter sudah punya istilahnya punya prinsip seperti itu, dan ini sama dengan kita semua, dan seharusnya juga dimiliki prinsip ini oleh semua kaum muslimin gitu. Sehingga nantinya persatuan bisa terwujud gitu ya. Nah, kami insya Allah juga dalam rangka itu semua, makanya termasuk tadi pesan dari Imamul Muslimin juga mengarahkan ke situ. Ya baik. Mungkin ada terakhir dari kami, mohon untuk bisa memberikan ya semacam pesan gitu ya, atau kesan atau harapan lah ya Bu Dokter. Kami juga ingin barangkali Ibu ingin ya harapan untuk muslimat-muslimat baik yang ada di sini, mungkin juga peserta Zoom dan di beberapa daerah yang lain. Silakan Ibu. Iya. Sebenarnya harusnya saya yang nanya nih, mau belajar juga ini maksudnya ya. Kita saling memberi masukan Ibu. Iya, betul. Ini kalau saya share aja, ini sebenarnya buat ke diri saya sendiri juga ya. Ini saya kayak apa? Sebenarnya sih malu untuk
sharing-sharing ini terus gitu di depan umum tuh sebenarnya malu. Cuman di situ saya sambil juga saya memotivasi diri saya sendiri juga. Betul. Untuk saya jangan jadi ujub lah dengan respon positif orang-orang itu ya, terus malah nanti akhirnya jadi sombong, malah terus nanti udah cuma di mulut doang, ternyata saya tidak melakukan yang saya omongkan itu ya. Itu yang saya nggak mau, saya rugi juga kalau sampai penilaiannya manusia itu lebih tinggi daripada Allah nilai saya. Itu nggak mau ya. Kita semua belajar tentang itu, insya Allah. Betul. Nah, ini yang kalau buat saya ini saya share yang menjadi motivasi saya aja silakan. Ya mungkin ya. Ya alhamdulillah. Insya Allah kalau memang bisa buat saudara-saudara semua di sini gitu. Kalau bagi saya itu barang siapa yang menyusuri jalan mencari ilmu itu, kita akan dimudahkan untuk mencapai surga. Dan untuk para muslimah ini juga, saya pernah baca itu kalau kita nggak bisa mencapai kesalihan kalau kita tidak disertai ilmu, karena iman itu sebenarnya belum berpakaian ya. Pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya itu ilmu gitu. Jadi kalau kita mengamalkan segala sesuatunya itu dengan ilmu, itu beda rasanya gitu. Tadi kayak kalau saya nggak tahu wudhu itu pentingnya begitu, mungkin saya wudhunya cepet-cepet gitu ya. Atau mungkin saya nggak sholatnya nggak tumaknina gitu. Itu karena mungkin saya nggak tahu gitu. Masya Allah waktu saya ngafalin bacaan sholat dan saya baca artinya itu, Masya Allah itu nggak ada doa sebaik-baiknya doa itu ya itulah itu apa sirotol mustaqim sirotol mustaqim itu Masya Allah gitu, itu benar-benar mengubah mindset saya gitu. Dulu saya heran kenapa orang muslim sih udah dikasih tahu jalannya kok masih nanya terus ya idina sirotol mustaqim. Ternyata itu sebaik-baiknya doa ya, ketika kita merendahkan kenapa diulang-ulang gitu ya. Lagi ya. Iya kan kayaknya kok nggak denger ini jalannya gitu kan, tapi ternyata itulah kita, karena kita tempatnya lalai, lupa ya, jadi gampang menyimpang ya. Kita sedikit-sedikit berserah sama Allah, mengingat Allah bahwa tolong ya Allah kasih jalan yang lurus gitu. Mungkin kalau maksiat kita langsung menjauh gitu. Tapi yang kecil-kecil kayak tadi penyakit hati seperti itu yang kita susah deteksinya itu. Dan amalan kita yang udah susah-susah kita kumpulin tuh, kalau sampai bocor tuh auzubillah min dzalik ya jangan sampai gitu kan. Gitu. Dan sampai ini kayak saya ngomong gini nanti saya malah ditolak sama Allah itu kan. Jangan sampai gitu. Insya Allah itu, tidak. Mudah-mudahan kita juga berdoa selalu kepada Allah. Jadi alhamdulillah Dr. Karissa bisa memberikan sharingnya kepada kita semua. Insya Allah juga menjadi motivasi buat kita semua, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat-tempat lain. Kita semua insya Allah sama-sama belajar, dan kita juga berharap kepada Allah agar ditetapkan atau istiqomahkan keimanan kita semua. Terima kasih jazakillah khairan kepada Bu Doktor telah memberikan ilmu-ilmunya juga, sharing, motivasi kepada kita semua. Akhirnya kami sebagai pembawa acara, dalam artian sebagai moderator untuk Bu Karissa, kami undur diri. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Amir Majlis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Masya Allah, barakallahu fiik kepada Bu Dokter. Ini kisah yang sangat menginspirasi sekali ya Bu Dokter, Masya Allah. Jadi pengalaman Bu Dokter ini menjadikan kami ini sebagai introspeksi bagi kami semua, dan bagaimana ketauhidan kita atau kesungguhan kita menyelami kalam Allah. Semoga dari kisah tersebut kami dapat mengkokohkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan syukran wa jazakillah khair kepada Bu Dokter yang telah menyampaikan kisah inspiratifnya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab ya, kepada kami persilahkan kepada para peserta offline maupun online, tetapi karena terbatasnya waktu, kami hanya memberikan 3 peserta saja. Kesempatan kepada 3 peserta saja. 1 untuk peserta offline dan 2 untuk peserta online. Kepada peserta offline yang hadir di Pondok Pesantren Al-Fatah, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, ini MC, saya langsung aja ya, biasanya silakan memperkenalkan diri kan gitu ya sebelum bertanya.
Nama saya Ibu Nafisah. Saya mengajar jadi guru di Madrasah Aliyah Al-Fatah di sini juga. Ini ada sesuatu memang saya sebelumnya saya sudah nonton video sampai full. Setiap ada YouTube-nya saya cari terus karena itu penting bagi saya ya. Sama gitu ya, pengalaman dokter dengan saya sama, cuman beda ya. Ibu dokter mualaf, saya Islam. Itu aja ya itunya. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, Ibu dokter kan sudah mantap ya, sudah setahun lah ya lebih kurang. Nah, perbedaan ketika ada umat Islam ya, apalagi pada saat ini yang banyak sekali yang menghina baik secara langsung maupun secara tidak langsung, contohnya di media dan bahkan secara langsung. Nah, bagaimana tanggapan dari dokter itu sendiri? Apakah ada perbedaan sebelum jadi mu'alaf dan sesudah mu'alaf? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Boleh Bu Nafisa pertanyaannya. Ya. Daripada lupa jadi langsung aja ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang betul ketika saya masuk ke dalam Islam gitu ya. Sebenarnya saya itu ketika melihat ke Islam itu yang tadinya saya lihat dari permukaan gitu ya Bu, dari luarnya itu kayaknya nggak seindah waktu saya masuk, ternyata itu saya memang iya Bu. Jadi saya waktu itu ngelihatnya kok Islam, mohon maaf, kolot misalnya gitu kan, atau kadang ribut-ribut apalah, rame apa gitu, bahkan antar Islam sendiri gitu ya, itu gitu. Tapi ternyata terus ataupun kalau saya ini mulai teman-teman bertanya, dokter Islam apa gitu, saya bingung, saya jawabnya saya Islam gitu kan, saya nggak tahu saya apa, emang Islam ada berapa, jadi saya bilang, ditanya dokter Islam apa, dokter gurunya siapa itu kan, nah saya bilang saya Islam, saya bilang gitu. Dan panutan saya ya balik lagi ke Al-Quran, panutan saya kembali lagi ke Muhammad, Islam Indonesia. Ya, Insya Allah. Nah itu balik lagi ke Rasulullah. Saya lihat dakwanya Rasulullah itu selalu. Ini zamannya orang branding. Jadi bisa kita hanya sembunyi di belakang gedung ya, di sudut sana sudah. Nah, itu saya saya balik lagi ke dakwanya Rasulullah yang saya tahu ya, mungkin ini konteksnya itu saya ini sebagai masih ibu rumah tangga, masih sendiri, ada anak-anak yang harus saya tanggung. Untuk saya menjadi seorang yang radikal atau militan mungkin saya belum bisa ya. Mungkin kalau dari sisi itu, tapi saya pribadi adalah saya merasakan semakin kita mempelajari ilmu di dalam Islam tuh agama ilmu sekali ya. Itu saya lihat bahwa Islam tuh rahmatan lil alamin tuh sangat terasa, itu yang membuat Islam itu berbeda gitu. Saya merasakan itu dengan keyakinan bahwa ya inna dina indallahil Islam, nggak ada ya, pokoknya agama yang paling benar dan sempurna itu Islam gitu. Jadi itu yang jadi pegangan saya lah sampai hari ini gitu. Insya Allah saya masih seperti itu Bu, kebetulan karena saya juga nggak bisa bergerak terlalu banyak karena kan memang ada anak-anak yang masih membutuhkan saya gitu. Kalau sampai mamanya ada apa-apa, anak saya sama siapa juga. Ini walaupun ya saya serahkan semua sama Allah ya gitu. Cuman kita ukur juga kemampuannya gitu. Saya juga masih orang yang masih cetek sekali ilmunya, masih jauh sekali. Mungkin ada orang-orang yang bisa bagiannya di yang lain ya, berjuang di tempat yang lain gitu. Saya berjihadnya di
ilmu ini saja gitu. Karena masih fokus untuk ke diri saya sendiri lah, untuk ilmu diri saya sendiri gitu, belum untuk yang lain-lain. Dan tadi saya serahkan semua hidayah itu pada Allah gitu. Apapun yang terjadi, mau kita gimana, kalau Allah tidak berkehendak ya nggak bisa. Tapi kalau Allah kehendaki, saya nggak ngira apa, tiba-tiba itu yang terjadi itu. Iya. Apa menjawab ya Bu Nafis? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah terjawab ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan nih Bu Dokter dari chat Zoom. Boleh saya bacakan Bu Dokter? Boleh, ya. Salam, setelah hidayah yang Allah berikan sebagai yang baru dalam keluarga besar Islam, apa cita-cita dan harapan Ibu Dokter khususnya tentang perjuangan kemuliaan dalam Islam, tentang perjuangan kemuliaan dalam Islam yang satu, bersaudara Muslim yang satu dengan poros teladan utama Rasulullah SAW dari Al-Fatah Batam. Jazakillah khair. Masya Allah, berat sekali ini pertanyaannya. Ya, soalnya saya belum memikirkan sampai itu, tapi ya saya cuma mikir saya keluarga gitu ya. Nah, tapi memang ya ini mungkin cita-cita setiap kita ya, ketika kita ingin agama Islam itu bukan sekedar agama, tapi ketika kita bisa benar-benar mengamalkannya tadi sesuai Quran, sesuai hadisnya, nah itu Islam itu bisa jadi sebuah peradabannya. Kembali gitu, ketika kita bisa menjalankan Islam itu peradaban yang luar biasa yang saya rasa karena ajarannya itu kan juga Masya Allah penuh kebaikan, penuh kemuliaan gitu ya. Kalau sampai diterapkan itu Masya Allah pasti peradaban Islam akan bangkit ya di semua aspek kehidupan gitu. Itu yang cita-cita saya sih. Ya itu kalau bisa jadi seperti itu Masya Allah gitu. Dan Alhamdulillah kalau kita bisa terlibat di dalamnya gitu ya. Memang kan dikatakan sekecil apapun peranan kita itu dalam dakwah itu bernilai besar di mata Allah. Tapi mungkin mau sebesar apapun peran kita dalam dakwah di mata manusia itu masih tercela, pasti ada salahnya gitu. Jadi ya udah ikhlas aja, kita sabar, belajar dan niatkan selalu bukan untuk diri kita tapi niatkan karena Allah untuk mencari ridho Allah. Udah itu aja, nggak ada niatan lain selain mencari ridho Allah. Masya Allah, jazakillah khair kepada Ibu Dokter. Ya, jadi satu pesannya tadi Ibu Dokter ya, niat karena Allah. Ini mungkin yang sering terlupa sama kita semua. Datang ke suatu majelis, apakah niat kita sudah benar nih karena Allah atau memang karena manusia. Nah itu satu peringatannya dari Bu Dokter ini buat kita semua, Masya Allah. Seperti itu.